Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edli Suswati. Saya guru matematika di SMA Negeri 1 Lantabayu. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang dengan nomor PPG 2015 0244 8400. Pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi unjuk kinerja dengan materi eksponen. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Untuk selanjutnya, Ibu akan memeriksa hadiran kalian ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil ya? Nihil ya? Bagaimana? Udah siap untuk belajar? Sudah belajar di rumah? Ya, supaya lebih semangat lagi ya. SMA Negeri 1 Lantabayu. Maju, 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 hebat. SMA Negeri 1 Lantabayu. Siap, sukses. Ya. Nah, kemarin ya udah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa hari ini kalian akan belajar materi tentang eksponen. Di rumah udah belajar kan materi ajar yang Ibu kirim? Ya. Nah, sebelum kita masuk materi ya, Ibu mau tanya dulu ya. Kalian ada yang tahu tentang perkalian berulang? Tahu? Kalau tahu, sebutkan contohnya. Apalagi misalnya contoh perkalian berulang. Kalau kalian buat dalam bentuk eksponen, misalnya 2 tadi kalian kalikan sebanyak berapa kali? 4. Jadi berapa ya? 3 tadi dikalikan sebanyak berapa kali? 5 kali. Berarti 3-nya? 3 kali. Tuh, kalau kalian jadikan bentuk eksponen, seandainya Ibu kasih angka 25, kalian bentuk dalam eksponen 5 pangkat 2. 5-nya itu apa? 2-nya? Misalnya yang kedua tadi berapa? 27 seandainya, angka 27 jadikan bentuk eksponen berapa? 3 pangkat 3. 3? 3-nya itu hilangan apa? Ada juga 3-nya? Eksponennya ya. Itu tentang eksponen. Nah, eksponen ini juga dalam belajar eksponen sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya kita belajar di kelas saja, tapi banyak manfaatnya. Misalnya di dalam bidang biologi,
di bidang kimia, di bidang ekonomi dan juga lainnya. Misalnya bidang biologi ya, kalian bisa menghitung banyak virus ya, kemudian bakteri, kemudian di bidang ekonomi kalian bisa menghitung bunga majemuk, kemudian juga bisa menghitung apa? Misalnya bunga tetap dari tabungan, bisa gunakan eksponen. Kalau kimia bisa juga kalian menghitung tentang peluruhan zat, misalnya bisa pakai eksponen, misalnya tiap 3 jam zat radioaktif misalnya meluruh sebanyak 100 atau 1000, bisa digunakan nanti tiap 3 jam itu bisa digunakan dengan yang namanya eksponen ya. Nah di sini juga ya dalam belajar eksponen ya, ada pun tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat eksponen. Yang kedua, peserta didik dapat Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan eksponen. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, ya nanti kita ada penilaian dalam pembelajaran. Ada penilaian namanya profil pelajar Pancasila. Nah, pada penilaian profil pelajar Pancasila ini yang akan ibu nilai kemandirian kalian dalam menjawab soal, kemudian kerjasama kalian dalam menjawab soal, kemudian nanti kita dinilai juga tentang penilaian formatif, yaitu dalam menyelesaikan soal, ya. Nah, di sini juga ya dalam belajar eksponen. Nah, di sini ibu perhatikan kalian ke layar proyektor. Ada sebuah masalah. Di sini masalah kontekstual yang harus kalian pahami itu tentang eksponen. Ini ibu ambil contohnya peserta didik kelas 12. Nah, ini si Adil ini ketika libur dia ke tempat neneknya. Ketika pulang dia membawa virus, menyebarlah kepada kalian. Nah, ini masalah ini silakan kalian pahami, kalian baca dan pahami. Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Ya, kalian pahami dulu ini nanti akan kita selesaikan pada proses diskusi. Silakan dibaca dulu. Nah, nanti ya untuk lebih jelasnya ini nanti akan kita selesaikan pada saat diskusi kelompok. Sekarang silakan kalian bentuk kelompok ya sesuai dengan kelompok yang sudah ibu tentukan. Silakan dibentuk kelompoknya. Ya, silakan bentuk kelompok.
Semua ya. Kalau tadi ya kalian sudah diskusi, sekarang kita presentasikan dari hasil yang sudah kalian diskusikan tadi ya. Sekarang ibu minta ya kelompok berapa ini yang maju untuk presentasi? Kelompok 4 ya, silakan presentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santia Nopela sebagai moderator kelompok 4 dan Adelia Fitri sebagai pengoper materi kita dari kelompok 4. Saya akan menyebutkan nama-nama anggotanya dulu. Yang pertama, saya sendiri Santia Nopela, Adelia Fitri, Amelia Ariyanti, dan Miss Daulatari. Nah, jadi ini adalah hasil dari gambaran penularan virus pada COVID-19 pada fase 6. Kita ketahui adalah 3, ini merupakan nilai pokok dari eksponen, sedangkan 1 adalah nilai eksponennya. Berarti kalau misalnya kita mendapatkan 3, pangkatnya adalah 4 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Ini merupakan 3 pangkat 4 dan hasilnya adalah 81. Begitu juga dengan seterusnya. 4 ini menggambarkan berapa banyak 3 yang kita tulis. Itu saja kelompok dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi sudah selesaikan presentasi kelompok 4 ya. Selanjutnya kelompok 1 ya, silakan Neta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Elsa Diyati. Baik, terima kasih pada moderator. Sekarang sudah memberikan kesempatan saya untuk mendiskusikan diskusi pada hari ini. Di sini kita membahas pada soal yang nomor 1 pada bagian B. Berapa orang peserta didik yang tertular virus COVID-19 pada fase ke-8? Bagaimana kalian banyak peserta didik yang menulari COVID-19 pada fase ke-6? Sudah pada fase pertama sampai ke-6 sudah dijelaskan pada kelompok 4 dan kami akan menjelaskan pada fase ke-7 dan 8-nya saja. Nah, di sini kita lanjutkan fase ke-7. Seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa 3 adalah bilangan pokok dan 7 adalah bilangan eksponennya. Nah, 3 adalah pola penyebaran yang pertama dan 7 adalah fase yang disebarkan oleh anak tersebut, yang dimana kita kalikan 3 dikali 3 dikali 3 sampai 7 kali. Yang hasil akhirnya yaitu 2.187. Begitu juga dengan fase ke-8. Di sini 3 dikali 7 dan di sini 3,8. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan kepada seluruh. Nah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada, oke baiklah. Presentasi kami tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Uji dan 3 ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mewakilkan Eka Saputra, Alwi, Revi, Nadia, dan Latifah. Di sini kami akan mempresentasikan sekaligus akan menyelesaikan soal nomor 2 yang akan dijelaskan oleh seorang rekan kami yang Halo semuanya, hari ini kami akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu sebuah tenaga radioaktif peluru menjadi setengahnya dalam waktu 2 jam. Jika pada pukul 6.00 massa zat tersebut 1.600 gram. Massa zat yang tersisa pada pukul 14.00 adalah pertama saya akan membuat tabel terlebih dahulu. Yang pertama waktunya atau pukul, kedua fasenya, dan ketiga jumlah zat atau masanya. Jadi yang didapat pada masa yang tersisa pada pukul pada pukul 14.00 adalah 100. Kembali ke moderator. Baiklah, ini dia penjelasan dari ahli komputer yang begitu zat radioaktif yang menggunakan metode eksponen. Apabila teman-teman masih belum mengerti, silakan. Silakan. Baiklah, saya Wiwin Sari, perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Dari mana kalian bisa menentukan waktu di situ tiba-tiba jadi pukul 6 sampai pukul 8 sampai pukul 10 sampai pukul 12 dan sampai pukul 14? Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Kembali lagi kita baca pada soal. Sebuah zat radioaktif meluru menjadi setengahnya dalam waktu 2 jam. Jika pada pukul 6.00 massa zat tersebut 1.600 gram, berarti waktu awalnya itu pada pukul 6, kemudian dia meluru dalam waktu 2 jam. Berarti dalam waktu 2 jam dia melurukan awalnya pukul 6, kalau ditambah 2 jam selanjutnya menjadi pukul 8, ditambah lagi 2 jam menjadi pukul 10, ditambah lagi 2 jam menjadi pukul 12, dan seterusnya sampai pukul 14. Bagaimana saya apakah saya Baiklah, terima kasih. Jawaban kalian sudah jelas, sudah bisa diterima. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan, yaitu hasil sama dengan 1.600. Padahal pada jawaban Anda dijelaskan 1/2 pangkat 0 dikali 1.600. Tetapi kenapa hasilnya tetap 1.600? Hasilnya masih tetap 1.600 karena 1/2 pangkat 0 sama seperti 1. Nah, itu sesuai dengan sifat yang berlaku pada pangkat bulat positif di mana A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan berpangkat jika pangkatnya 0 maka dia sama dengan 1. Sehingga 1/2 pangkat 0 dikali 1.600 maka hasilnya tetap sama 1.600. Kira-kira apakah jawaban Anda sudah Baiklah, terima kasih atas jawabannya dan yang kalian sudah sangat jelas. Baiklah, ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada tidak? Baik, saya rasa tidak ada. Di sini saya Eka Saputra sebagai moderator akan menutup presentasi kami, yaitu semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan saya Eka Saputra dari kelompok 2 akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya diskusi presentasi kalian ya mengenai permasalahan
Nah, tadi kan kalian udah diskusi, ya, udah presentasi. Dari diskusi dan presentasi, kemudian kolaborasi kalian dalam menyelesaikan LKPD, ya. Apa sih yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Yuk. Ya, silakan Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah bahwa eksponen adalah sebuah konsep bilangan yang berbentuk perkalian bilangan yang sama berulang kali. Itu menurut Dina, ya, bahwa eksponen itu apa nih? Perkalian konsep bilangan yang sama berulang kali. Itu menurut Dina. Ada lagi yang lain yang bisa kasih kesimpulan? Ayo, Bu. Silakan Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kesimpulan menurut kelompok kami. Menurut kelompok kami yaitu bahwa untuk menentukan operasi pada bilangan eksponen kita harus memperhatikan berbagai sifat eksponennya terlebih dahulu. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Ya, itu menurut Indri dalam menyelesaikan eksponen itu kalian harus paham dulu sifat pangkat bulat positif, ya. Karena pada penyelesaian eksponen itu ada beberapa sifat pangkat bulat positif. Udah dibacakan itu? Ada di bahan ajar yang kita kirim kan? Itu harus kalian pahami. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo, silakan ketiga. Kesimpulannya itu dari materi yang disampaikan oleh teman-teman tadi bisa disebutkan bahwa dalam penyelesaian soal kontekstual bilangan eksponen kita harus menerjemahkan terlebih dahulu soal tersebut dalam bentuk matematika. Itu untuk menurut Hadika, ya, bahwa dalam menyelesaikan soal kontekstual, ya, yang berhubungan dengan eksponen itu soalnya itu harus kalian pahami dulu, baru kalian terjemahkan ke dalam bentuk model matematika, ya. Berarti kesimpulan yang didapat menurut Dina tadi, eksponen itu adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Yang kedua tadi, kalian harus sifat yang berlaku pada pangkat bulat. Yang ketiga, bahwa dalam menyelesaikan, ya, dalam menyelesaikan soal eksponen, ya, dalam bentuk kontekstual harus dibaca, dipahami, kemudian baru dibuat dalam model matematika. Ada lagi yang lain yang bisa menyimpulkan? Ada? Tidak ada, ya? Itu, ya. Itu bahwa dari pembelajaran ini kalian harus paham sifat-sifat pangkat bulat positif, apa itu dari eksponen, kemudian dalam menerjemahkan ke dalam model matematika. Ya. Demikian tadi diskusi dan presentasi kalian, ya, atas keaktifan dan partisipasi kalian dalam diskusi dan presentasi ini. Ucapkan terima kasih, ya. Kita kasih aplaus untuk kalian semua. Sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kalau tadi, ya, kalian itu udah melakukan diskusi, presentasi, dan proses pembelajaran, ya. Sekarang untuk mengetahui pencapaian kalian, ya, Ibu akan berikan asesmen formatif seperti yang udah Ibu informasikan tadi, ya. Ya, Bu.
kita akan lakukan yang namanya refleksi. Ibu ingin tahu bagaimana refleksi kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, ini Ibu akan bagikan kertasnya, kalian isi masing-masing. Apa refleksi kalian terhadap pembelajaran hari ini ya? Nanti kumpulnya per baris saja ya. Namanya ditulis itu. Mana ya? Silakan kalian buat refleksi dari pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kalau tadi kalian sudah mengisi refleksi ya dari pembelajaran kita hari ini, nah sini ya apa yang kalian refleksikan tadi ya. Apakah Anda merasa senang setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Adakah kesulitan dalam mengikuti pembelajaran? Tidak. Ada. Ya. Apakah LKPD membantu Anda memahami materi hari ini? Sangat membantu. Apakah Anda memperoleh pengetahuan dari pembelajaran hari ini? Iya. Kemudian, apakah Anda merasa senang dengan model pembelajaran ini? Sangat senang. Adalah refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, di sini ya, kalau tadi kita udah belajar masalah eksponen. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ya nanti kita akan belajar tentang bentuk akar. Nanti Ibu kirim materinya ya. Seperti biasa kalian belajar dulu di rumah, kalian pahami ya, supaya nanti pas kita belajar ke pertemuan selanjutnya sudah nyambung dan belajarnya ya. Mungkin itu saja ya. Untuk materi kita hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Rantau Bayur. Maju, 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 hebat. SMA Negeri 1 Rantau Bayur. Siap, sukses. Iya. Ya semuanya.